Nah, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian ya. Barangkali di chat mungkin bisa dilihat Bapak Ibu, para presenter bisa menyimak apakah ada pertanyaan dari para peserta, atau bisa mengacungkan raise hand ya. Dari kolom itu Bapak Ibu bisa itu ya, klik reaksi ya, reaction, ada gambar angkat tangan kalau mau bertanya, atau langsung aktifkan mikrofonnya, Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan. Ya, masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya untuk tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan Bapak Ibu, para peserta. Halo. Bapak Ibu peserta, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan ya terkait dengan beberapa hal, bagaimana ya, apapun silahkan, nanti bisa kita diskusikan. Silahkan. Atau juga boleh nulis di kolom chat ya Bu ya. Ada yang sudah menulis di kolom chat, atau kalau malu untuk menyuarakan bisa menulis di kolom chat ya, ditulis, atau langsung mengacungkan atau ini. Sambil nunggu respon dari peserta, ya. mungkin Pak Arief ini kan praktisi ya, mungkin sambil ada tambahan gitu Pak Dr. Arief, sambil menunggu, ya. Sambil menunggu respon dari peserta gitu ya. Ya, baik. Silakan, saya berikan Pak Arief untuk Arief, memancing diskusi karena ini ya, Pak Arief ini juga pelaku usaha juga ya. Silakan Pak Arief. Ada Pak Safrizal juga, Pak Dr. Safrizal ini praktisi di bidang kuliner ya. Jadi kita nanti bisa sharing ya. Artinya gini bahwa Bapak-Ibu sekalian, ya tadi teman-teman dari UMKM sudah kasih respon dari waktu saya tanya ya gimana di kondisi pandemi ini gitu ya. Apakah ada dampaknya gitu kan. Kalau ada dampak ketik 1, kalau tidak ada kalau sama sekali ya macet gitu ya, sama sekali bahkan berhenti gitu ya, secara operasional nggak bisa jalan, ketik 2 ya. Ini saya lihat di sini ya, ini ya sambil mengajak dialog juga ya dengan Bapak Ibu sekalian ya. Ini kan ada Pak Irfan ya, ini ketik 1 ya, berarti ada dampaknya gitu ya. Kalau boleh sharing Pak Irfan, usahanya di bidang apa Pak Irfan? Ya, monggo Pak Irfan, hidupkan mic-nya Pak Irfan. Pak Irfan B. Mulia. Irfan masih gabung dengan kita? Ini ada juga yang ngetik 1 ini semi aneka keripik. Nah, semi aneka keripik ini dengan Bapak atau Ibu siapa nih? Atau juga ada Ibu Khairunisa Ali juga, ini ketik 1 juga ya. Nah ini oke, nah ini sudah muncul nih. Assalamualaikum Ibu. Ya, boleh Ibu sharing Bu. Bu Semi ya? Ya, halo Pak. Saya dengan Ibu Semi. Silakan Ibu. Saya pertama-tama saya tadinya bergelut di bidang kuliner ini, tadinya hanya iseng aja Pak, tapi sekarang ini saya bergelut dengan kuliner aneka keripik. Jadi bermacam-macam keripik Pak yang saya produksi, seperti cheese stick, keripik singkong, keripik bawang, seperti itu, dan lain-lainnya. Setelah masa pandemik ini kita turun sekali Pak omsetnya, tidak seperti dulu gitu. Kadang-kadang kita produksi, kadang-kadang tidak, jadi hanya menunggu PO saja. Keripiknya keripik apa Bu? Kira-kira kalau saya mau beli gitu, keripiknya keripik apa Bu? Keripik singkong ada, keripik ada, begitu Pak. Oke, Ibu selama ini jualnya itu apakah Ibu punya toko atau warung, atau Ibu jualnya lewat online?
Saya lewat online, Pak. Jadi by grup saja. Tapi kalau melalui FB atau IG itu susah banget, Pak, dapat customer-nya gitu. Oke, berarti selama pandemi ini tetap ya Bu ya, permintaannya tetap hanya turun di penjualan ya, di volume penjualannya turun gitu ya. Ya, Oke. ada Pak. Sekarang ini kita juga ada sih apa namanya, produk kita ada gitu maksudnya, gitu. Ada ready maksudnya gitu, seperti itu. Tapi penjualan itu ya cuman sedikit penghasilannya, nggak seperti dulu. Ya, mungkin perlu modifikasi Bu ya untuk sesuai dengan apa kesukaan anak-anak sekarang itu kadang dipakein cabai bubuk yang level-levelan itu ya, yang kayak kekinian itu ya Bu ya. Tidak Bu, saya pakai cabai yang apa namanya, cabai benar-benar cabai biasa. Yang asli gitu. ya. Yang asli cabai ngulek sendiri gitu. Oh iya. Ya, kalau kemarin saya cuma ini pengalaman saja ya, tangga saya itu anak muda nih, Pak Arief sangat kreatif, jadi dia itu sebenarnya desainer ya, tapi ketika di sela-sela desainer itu dia ini apa mencari pasokan Ibu, jadi dari para pemasok itu dia keripik juga ya, keripiknya tempe dan keripik singkong, kemudian dia kemas ya, dia kasih merek sendiri, kemudian dia jual online itu saya lihat pengirimannya itu sampai satu ruangan penuh itu ya, sampai, dan dia nggak hanya modal pengepakan aja sama pengiriman, tapi dia melalui online karena dia punya jaring tadi Bu yang saya katakan di akhir tadi ya, bahwa kita harus membangun jaringan itu berarti dari teman anak ibu, teman ibu dan lain-lainnya, sehingga itu bisa permintaannya itu bisa sangat banyak. Saya juga heran tuh, artinya anak-anak sekarang itu ya menggunakan ini gadget ya, menggunakan media tadi ya. Kalau ibu mungkin dari WA, kemudian ya mungkin perlu perluasan itu tadi ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bu, karena kita juga selama pandemi ini kita nggak pernah kemana-mana Bu, kurang belajarnya dengan ya, mudah-mudahan dengan ini bisa bermanfaat ya Ibu ya, kita bisa bukakan saluran jejaringnya, nanti Bu Ririn tuh bisa bantu, kalau Bu Ririn punya akses untuk berbagai jaringan untuk MKM-nya ya. Nah, insya Allah kita sama-sama kita bantu Ibu ya, supaya bisa ya paling kita membukakan jalan, tapi ya nanti kelanjutannya ya bismillah lah kita bisa dampingi gitu ya, insya Allah ya Bu Ririn ya. Baik, yang lain ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan Bapak Ibu sekalian, boleh curcol ya di sini ya, karena kita nantinya akan pendampingan ya. Iya, ini sambil kita juga coba mengidentifikasi ya untuk apa-apa yang kita bisa masalahnya ya, bisa lakukan seperti itu ya. Untuk hal-hal yang nanti Ibu bisa untuk lakukan seperti itu ya. Nanti memang kita akan coba untuk berikan apa-apa yang menjadi solusi, dan juga kita coba untuk ya kaitkan ya, artinya kita ya carikan untuk ya jejaringnya seperti itu ya. Kenapa Bu? Karena kalau bicara keripik, yang pertama memang ini sebagai contoh aja Bu ya, bahwa Ibu harus punya gitu ya, bedanya keripiknya Ibu sama keripiknya yang lainnya apa gitu Bu. Nah, bedanya itu apa gitu ya, entah itu dirasa atau Ibu bedanya di apa bentuknya keripiknya begitu ya Bu ya. Nah, sehingga Ibu bisa bilang gitu ya, bahwa misalkan Ibu kasih nama keripiknya apa tuh, misalkan keripik enakku misalkan ya, atau keripik lezatku gitu ya. Nah, itu adalah keripik yang apa gitu, misalkan keripik yang misalkan yang tadi ya, materi dari Bu Daru tadi bisa diterapkan, keripik yang ramah lingkungan misalkan gitu kan ya. Kemasannya dari jangan dari plastik Bu gitu kan. Gitu. Nanti kita pikirkan apa gitu ya, misalkan dari kertas yang daur ulang atau apa seperti itu. Nah, sehingga nanti Ibu akan dapat tuh ininya
pangsa pasarnya ya ataupun segmennya seperti itu ya. Dan selanjutnya terkait dengan jejaring itu ya, nanti dengan keripik yang Ibu miliki itu kira-kira bisa disambungkan kemana gitu ya. Bisa jadi misalkan restorannya Pak Chan tuh perlu misalkan keripik gitu kan, nah, bisa gitu kan. Nah ya istilahnya kan kalau bisa ambil sama teman sendiri, kenapa harus sama orang lain kan gitu ya Pak Ian ya, gitu kan. Nah atau juga dengan yang lainnya di sini gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu Bu ininya ya. Nah, juga teman-teman yang lain nih, ini kan ada tadi saya lihat yang ketik nomor 2 nih, yang oke, ketik nomor 2, oh Ibu udah tadi ya, oke ya, masih jalan kok ya, masih jalan tapi terjadi penurunan penjualan. Oke, mungkin yang lainnya, mungkin Ibu. Boleh saya nambahin Pak Arif? Ya silakan. Oh Bu iya Dina. silakan, Ya. Dina silakan. Ibu itu untuk pengambilan bahan bakunya singkong ya Bu ya, itu dari mana Bu? Dari pasar, dari tempat tanamnya, atau Ibu punya sendiri tempat tanamannya? Masih di mute Bu. Unmute Bu. Diklik mikro. Ya. Mic-nya Bu, mic-nya yang itu diklik Bu. Ibu nggak dengar kami. Diklik unmute-nya Bu, ya mic-nya dihidupin Bu. Ya. Saya dari Pasar Induk Ramat Jati Bu. Ramat Jati. Iya. Ramat Jati ya. Iya. Pengambilan bahan bakunya dari mana Bu? Dari Pasar Induk Ramat Jati Bu. Pasar. Oh iya. Mungkin akan lebih baik Bu untuk efisiensi modal Bu ya. Maksudnya agar modalnya itu jangan terlalu banyak dalam pembelian bahan ya. Mungkin Ibu perlu juga memikirkan pembelian bahannya dari tempat ininya Bu, tempat kebunnya, kebun. Jadi kebun, pemilik kebun, Ibu beli di sana itu biasanya. Ya. Baik, ini ada Bu Herlina, Bu raise hand. Mungkin Bu Herlina ada yang mau disampaikan. Bu Herlina, silakan. Iya, Bu Herlina. Iya. Silakan Ibu. Ya, on-cam, Assalamualaikum. Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Herlina. Ya. Produk saya bawang goreng Pak. Wow, kesukaan saya itu Bu. Anak-anak saya juga suka. Oh, terima kasih Bu Boleh Dokter. order ya Bu nanti ya. Kita Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya ditunggu. Iya, saya Langsung mau dapat pembeli tuh Bu Herlina. Iya, Biasanya kalau Bu Dari alhamdulillah beli Pak itu dosen. yang beli selanjutnya itu ada 1.000 orang tuh Bu. Kalau Amin, amin. silakan Ibu, mau tanya apa Ibu? Bu Iya. Daru ini influencer. Oh, iya. Iya, begini Pak, Bu, mohon solusi. Kita itu kan masih mikro ya. Terus terkait bahan baku, terutama minyak goreng nih ya. Sekarang itu kan subhanallah. Jadi dicari kita enggak dicari kita perlu, enggak dicari tidak ada gitu. Jadi untuk solusi selanjutnya nih menyiasati harga bahan baku yang semakin meninggi, sementara tadi kan saya setuju dengan pernyataan tadi harga itu enggak usah untuk maksimal, tapi kan harus berkah gitu. Nah, sementara kan kalau melihat HPP atau diajarin HPP ya ke UMKM itu kan jauh banget gitu dari harga jual harga dasar gitu. Nah, itu menyiasatinya seperti apa Pak gitu. Itu satu. Terus yang keduanya untuk produksi bawang goreng saat ini karena memang bahan baku susah didapat terkait harga dan sebagainya, jadi saya keep dulu. Nah, tapi kan gimana nih biar tetap ngebul ya istilahnya dapurnya. Saya punya ide untuk
solusi lain, tapi tidak menggunakan bawang goreng dan lain sebagainya. Itu bagaimana mengeksekusinya gitu ya, untuk kedepannya, apakah itu harus saya eksekusi sekarang, terusnya kira-kira bagaimana kelanjutan dan lain sebagainya. Saya khawatirnya ketika saya eksekusi terus ini ternyata banyak tantangannya juga, jadi takutnya mati lagi. Nah, itu seperti itu Pak. Kadang-kadang bagaimana ya cara membuat produk baru, tapi yang kita mau rame gitu Pak. Terus saya nggak pakai itu online gitu Pak. Maklum saya gaptek gitu ya Pak sama Bu dosen. Jadi saya itu nggak ada yang ngebantu buat administrasi, catatan keuangan dan lain sebagainya, enggak tuh gitu. Karena masih kecil gitu. Ya itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Bu Erlina, dengan Ibu ikut Zoom ini, itu berarti Ibu nggak gaptek, ya? Nggak gaptek, Ibu. Saya nambahkan mungkin Bu. Iya, ya. Jadi sebentar. Jadi gini, oke. Jadi Ibu nanti akan disampaikan Pak Chan tadi ya, karena Pak Chan udah praktisi juga ya di bisnis kuliner nih. Jadi kalau saya sih menyarankan step by step Bu. Jadi jangan kemudian langsung laku banyak, tapi kasih contoh dulu. Ibu sekarang bawang goreng. Nih sambil masak bawang goreng, Bu Daru, saya selain bawang goreng juga punya bawang putih goreng loh, atau saya juga punya ubi goreng crispy loh. Nah itu, oh iya coba. Nah nanti jadi step by step Ibu ya. Oke Pak Chan, silakan monggo. Ya, terima kasih Bu Erlina dan teman-teman yang lain yang ikut ya. Kebetulan saya ini dilahirkan memang untuk orang yang jadi akademisi dan juga praktisi gitu. Saya laksanakan sudah sangat lama sebenarnya. Saya punya tekstil di Pasar Tanah Abang, ada 3 toko saya, tapi memang 2 di relokasi. Kemudian saya punya restoran. Nah, menurut saya yang paling penting bagi saya, pondasi dalam kita berusaha dan hidup ini tetap agama, religiusitas. Bagaimana nilai-nilai agama itu menjadi energi dan kekuatan bagi kita untuk berbuat lebih gitu kan. Nah, itu menurut saya itu sangat penting. Jadi menurut saya kita harus ambil makna dari ayat-ayat Al-Quran dan sholat kita itu gitu. Bukan sekedar hanya hafalan dan bacaan, duduk berdiri, tidak. Karena itu di situ tafsirnya luas sekali. Jadi saya menggunakan itu sebagai energi untuk berbuat lebih banyak lagi. Dan juga untuk terus tanpa menyerah gitu. Menurut saya itu penting ya. Sebagai pendidik saya juga itu yang saya pakai. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya itu adalah pengetahuan. Pengetahuan ini sangat penting. Jadi memang dalam praktek bisnis tidak bisa hanya berdasarkan feeling saja, nggak bisa. Feeling itu hanya sesaat. Tapi memang harus ada pengetahuan. Nah, karenanya pelatihan-pelatihan seperti ini penting. Kebanyakan pelaku UMKM kan tidak dilahirkan sebagai sekolah bisnis, kan tidak. Tetapi mereka karena keberanian mereka masuk berusaha. Nah, menurut saya pengetahuan ini penting. Pengetahuan ini bisa diperoleh melalui classical learning, belajar kepada teman, belajar kepada saudara, belajar kepada orang tua dan bertanya. Dan usaha ini memang pengetahuan. Kemudian seninya, bagaimana seninya. Jadi saya orang Padang ya. Jadi kepasannya. Jadi dalam bisnis biasa kita berpindah dari satu usaha ke usaha lain, dari satu menu ke menu usaha yang lain dan biasa. Dan bisnis juga ada turun naiknya. Hidup itu dinamika menurut saya. Jadi memang tidak melulu sepanjang bisnis kita harus beruntung, tidak. Saya punya restoran pertama orang COVID itu saya anjlok, tapi saya nggak pernah tutup. Saya jalan terus. Nah, jadi hit and run, jadi effort kita ambil gitu. Nah, menyangkut dengan Ibu tadi, menurut saya memang cost. Sekarang masalah minyak goreng itu masalah. Saya ngalamin sendiri. Daging sekarang masalah, minyak saja. Pak Chan, waktunya ya. Silakan. Ya, jadi menurut saya itu yang penting, Mas. Bagaimana nilai agama, pengetahuan, kemudian seni. Ilmu, ya, ekonomi ini akan banyak dinikmati oleh orang-orang yang cerdas memang. Dan punya menjaga keseimbangan. Orang yang cerdas akan banyak mendapatkan nilai ekonomi. Itu poin saya. Siap.
Ya, makasih Pak Siap, Jan. Pak. Terima kasih. Ya, Terima Ibu Erlina kasih. itu ya. Iya, Saya terima yakin kasih. Ibu itu bukan gaptek kok. Ini buktinya Ibu bisa ikut Zoom ini, berarti Ibu sudah bisa mengikuti perkembangan teknologi ya Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa sering mengikuti kalau ada acara-acara seperti ini, itu juga dalam rangka tadi yang saya katakan membangun jaringan ya Ibu ya, jejaring sehingga kita bisa saling tukar. Bu tadi Bu yang keripik, Bu Semi ya, Bu Semi punya keripik singkong, Bu Herina punya bawang goreng, itu bisa saling tukar-tukaran, saling membantu untuk menjualkan Ibu ya. Nah, Bu Herlina. kemudian nih Bu, ada Bu Hairunisa nih, Pak Arief tadi ya. Ya, Ini punya saya produk mau kebab kasih sedikit, frozen ya, penjualannya sangat menurun. Nah, Bu Nisa, saya malah selama pandemi ini sering membeli frozen daripada segar ya, sehingga aneh juga kalau sampai menurun karena setahu saya justru di masa pandemi ini produk-produk frozen meningkat dan teman-teman yang dulu jualan punya restoran cepat saji tapi sekarang beralih ke frozen. Nah ini Ibu, silakan mungkin Pak Arief bisa sebentar, atau yang lain ya bisa juga waktunya mungkin saya perpanjang atau mungkin Pak Dr. Hafaz ya bisa memberikan saran ya untuk komentar Ibu-ibu tadi ya. Saya sedikit mungkin untuk saya Bu Herlina. Iya, Pak Arief dulu, kemudian Pak Dr. Hafaz. Sedikit aja. Ya, sedikit aja bahwa Bu Herlina, ini saya kasih tip praktis ya, bahwa Bu Herlina bisa memulai tadi yang ide barunya tadi itu untuk produk yang mau Ibu jual ya. Ibu buat contoh, terus Ibu foto pakai handphone aja Bu, foto pakai handphone Ibu. Setelah itu Ibu share ke kami ya, atau juga Ibu bisa pasang di status WA-nya Ibu begitu ya. Nah, nanti dari situ Ibu akan dapat respon. Responnya bisa jadi ya mereka minat untuk beli ya, misalkan contohnya Bu Daru jadi minat untuk beli, atau mungkin juga minat untuk mereferensikan. Wah, ini nih, ini kemarin ada yang cari nih. Ya, terus di forwardkan begitu ya. Itu Bu Herlina, tip dari saya untuk cara praktis ya untuk bisa memanfaatkan teknologi yang Ibu punya sekarang, handphone itu Bu, handphone Ibu ya. Oke, Dr. Hafaz silakan Dr. Hafaz ya, bisa bagi untuk tips sama ilmu. Oke, terima kasih. Saya juga sokong adik tadi, di mana kalau di Indonesia hari ini kita perlukan kuasa viral. Okay. Maknanya Ibu perlu ambil gambar tadi itu, letak dalam kalau boleh, kalau nggak ada siapa-siapa, mungkin teman-teman atau anak-anak siapa ke, boleh ambil gambar itu letak dekat Facebook. Facebook nanti orang akan share. Sharing itu dia akan viral. Di Indonesia hari ini, once dia dah viral, orang akan cari. So this kind of product yang mana bagus ini sebenarnya perlu di-share melalui WhatsApp ataupun Instagram atau Facebook ataupun TikTok, whatever it is. InsyaAllah dia akan memberi kesan impact kepada SME macam Ibu Lina tadi. Semoga berjaya, insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Itu ya Bapak Ibu sekalian, pertama dari Pak Dr. Hafaz. Ada lagi dari Bapak Ibu narasumber yang mau menyampaikan, Pak Dr. Suprapto, sebelum saya akhiri untuk kemudian mengikuti acara berikutnya, Mas Bibi atau yang lain? Saya boleh Bu? Oh silakan, sebentar Bu, silakan monggo. Ini kebetulan saya juga pernah punya teman dari UMKM Bu ya, yang memang pada saat itu dia mengalami kesulitan dalam memproduksi yang seperti Ibu yang tadi bicarakan, bahwa dia bahkan dia juga mengalami tidak hanya kepada modal tetapi juga kepada bahannya Bu, untuk dia buat itu juga tidak memungkinkan. Jadi dia mencoba untuk bukan mengalihkan tapi membuat second produk Bu. Jadi produk kedua yang akan dia buat, yang dia tawarkan kepada konsumen dia tersebut. Jadi dulu dia itu permasalahannya pada keripik juga, keripik singkong. Tidak ada, kemudian dia juga tidak punya modal. Dia mencoba keripiknya itu yang mendekati dengan pisang Bu, keripik pisang. Nah dalam hal ini si Ibu tadi kan dengan bawang ya Bu ya, bawang goreng. Nah mungkin juga bisa diterapkan juga Ibu mencoba membuat bahan lain gitu. Bisa Ibu buat dari cabai, bikin sambal, bikin apa gitu dari kemasan-kemasan, dari botol-botol. Nah itu
seperti dibilang tadi ya, kita memang harus pelan-pelan, tidak bisa langsung memenuhi pasar, tapi itu harus pelan-pelan. Itu saran saya. Jadi ada baiknya second product dicoba dibuatkan. Itu Bu. Terima kasih Bu Dar. Terima kasih. Jadi harus ada, ya kita upayakan jangan hanya bergantung pada keripik singkong saja, Bu Semi tadi ya, atau Bu Herina hanya bawang goreng, tapi ada produk yang lain yang berbahan yang kemungkinan itu bahannya juga bisa terjangkau oleh kita itu ya, sehingga itu untuk jaga-jaga ketika produk utamanya itu sedang bermasalah itu ya. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian, waktu juga yang membatasi, tidak mungkin kalau nah insya Allah nanti akan ada kelanjutannya ya Bu Ririn ya, insya Allah. Dan untuk sesi diskusi mungkin kita akhiri dulu karena juga Bapak Ibu punya aktivitas lain, kita juga belum ibadah sholat asar dan juga barangkali ada banyak hal yang harus kita kerjakan berikutnya. Maka diskusi kita ini kita akhiri dulu, insya Allah nanti Bapak Ibu kan sudah mengisi daftar hadir ya, ada nomor kontaknya juga, nanti kita kan sudah ada WAG-nya ya. Nah kita nanti bisa teruskan komunikasi melalui WAG dan insya Allah silaturahmi kita ini tidak berhenti sampai di sini, tapi insya Allah akan berkelanjutan juga. Mohon izin Dr. Hafaz untuk juga nanti bisa terlibat ya, nanti bisa kita teruskan untuk riset kita Dr. Hafaz ya, bisa untuk publikasi. Saya tertarik sekali dengan tawaran Dr. Hafaz terkait dengan publikasi bareng tadi ya, karena kita punya interest yang sama insya Allah, sehingga mudah-mudahan pertemuan kita pada siang sampai sore hari ini sangat bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Dan untuk itu mudah-mudahan kita jalin terus silaturahmi di antara kita. Dan bagi Bapak Ibu UMKM juga jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya atau untuk menyampaikan sesuatu atau mungkin untuk minta bantuan untuk masalah pemasaran ya, insya Allah karena saya juga jaringannya lumayan ya, karena saya suka gaul, suka main, sehingga saya punya teman banyak. Insya Allah bisa membantu seperti Pak Aris tadi ya. Bukan influencer tapi ya banyak teman ya, mudah-mudahan bisa membantu. Nah, mendekati itu Bapak Ibu provokator. Mendekati provokator, bukan ya, influencer. Provokator ya. Iya, tapi insya Allah provokator untuk kemajuan Hal bisnis positif. Bapak Ibu ya, yang positif ya. Insya Allah untuk syiar itu ya, istilahnya syiar ya, Dr. Hafaz ya, syiar ya. Jadi bagaimana mensiarkan nilai-nilai halal, mensiarkan ya bagaimana agama itu benar-benar melingkupi setiap gerak nafas kita selama hidup kita, bahwa hidup kita untuk mencari ridho Allah, itu aja ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kiranya itu diskusi kita hari ini. Dan menginjak acara berikutnya Bapak Ibu, kita akan serah terima sertifikat ya. Mas Admin bisa siapkan sertifikat, kita serah terimakan pada Dr. Hafaz selaku mitra yang akan diserahkan oleh Ibu Dr. Ririn selaku koordinator KKRPM. Monggo Mas Admin bisa mengkondisikan seolah-olah kita menyerahkan serah terima pada, nah ini ya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hafaz yang telah berkenan hadir berbagi ilmu. Semoga bermanfaat bagi kita dosen-dosen di sini, juga bagi para UMKM, dan dimaksudkan ini bisa transfer ilmu lah antara dari UMB ke UMT dan UMT ke UMB. Terima kasih Dr. Abdul Hafaz. Ya, terima kasih kembali. Dan Dr. Hafaz ada yang mau disampaikan untuk kita sebagai closing statement, Dr. Hafaz? Semoga hubungan ini terus menerus, tidak sampai hari saja. Saya sangat-sangat berharap agar ada kolaborasi antara saya dan juga dosen-dosen daripada Mercubuana, insya-Allah. Amin. Baik, amin. Terima kasih Bu Dr. Ririn dan Dr. Hafaz yang sudah serah terima sebagai bentuk jalinan silaturahmi di antara kita UMB dengan UMT dan juga dengan Bapak Ibu sekalian para peserta UMKM. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon izin apakah Prof. Jusrisa juga masih join di sini? Oh, belum, tidak ya. Kalau begitu
Bapak Ibu sekalian sudah lewat 15 menit dari jadwal yang kita tentukan ya. Tapi tidak apa-apa, semoga kemoloran tadi juga bermanfaat bagi kita semua. Dengan diserah terimakan tadi sebagai simbol saja bahwa sudah terjalin silaturahmi di antara kita semua, maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini dalam acara pengabdian kepada masyarakat dari tim kami, tim kelompok PKM FEB UMB ya, dengan bermitra dengan UMT, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Hafaz dan Prof. Julisa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat bagi kita semua dan ilmu yang barokah adalah ilmu yang bermanfaat dan insya Allah akan menjadi amal jariah kita semua yang akan mengantarkan kita ke surga jannahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan demikian, marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, Alamin. Dan saya Daru Asih selaku pembawa acara sekaligus moderator dan koordinator, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, mohon maaf lahir batin, dan salam sehat walafiat sampai akhir hayat. Sukses selalu untuk usaha Bapak Ibu semua dan juga kesehatan Bapak Ibu dosen sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.